wabarakatuh. Ayo nabtadi bidu'ai talabil ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Para ikhwan, kita masih akan lanjutkan tafsir surah Al-Ikhlas pada maudhu atau topik bahwasanya Allah itu bersih, disucikan dari anak, orang tua, pasangan perempuan, dan kesetaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala ma'alifur ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qala ma'alifullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fi daruni amin ya rabbal alamin. Ai laisa lahu waladun, tidak ada baginya anak, wala walidun, dan juga bapak asli ya. Kalau bapak tiri bukan walid. Wala sohibah, dan juga tidak ada teman perempuan, baik istri maupun simpanan ya, maka disebutkannya sohibah. Nah, mungkin ada orang tidak punya istri tapi dia punya simpanan, atau dia tidak punya simpanan tapi punya istri, maka disebutkan di sini sohibah, pasangan perempuan. Qala Mujahid, berkata Mujahid, walam yakul lahu kufuwan ahad, yakni la sohibata lahu, tidak ada teman perempuan baginya. Wa hadza kama qala ta'ala. Kenapa Mujahid hafizahullah ta'ala radhiyallahu an menafsirkan walam yakul lahu kufuwan ahad? Rata-rata menafsirkan laisa lahu walad dan walid. Nah, alasan Mujahid menafsirkan lam yalid walam yulad itu tidak punya pasangan perempuan, itu berdasarkan firman Allah. Nah, ini dasarnya. Wa hadza kama qala ta'ala badi'us samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi. Badi itu mencipta sekaligus melengkapi, memperindah, dan seterusnya. Maka boleh disebut kreator kalau manusia. Apa Ustaz? Ya betul, bid'ah itu membuat yang baru. Maka badi juga begitu. Dulunya langit dan bumi tidak ada, maka diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bid'ah masih seakar kata dengan badi' ya, itu. Jadi pencipta langit dan bumi, menghiasinya, melengkapinya, dan seterusnya. Anna yakunu lahu walad, bagaimana dia punya anak? Walam takun lahu sohibah, sementara wawunya wawu ibtida, sementara dia tidak punya apa, pasangan perempuan.
Lah kok bisa punya anak bagaimana? Wa khalaqa kulla syai'in, dan dia menciptakan segala sesuatu. Ini dasarnya Mujahid mengartikan walam yakul lahu kufuwan ahad, itu adalah tidak punya pasangan perempuan. Artinya wa khalaqa kulla syai'in dan seterusnya. Maliku kulli syai'in wa khaliquhu. Dia yang mengatur, memiliki, jadi mempunyai. Kalau tidak ada alifnya raja, ya. Kalau ada alifnya pemilik, ya itu. Kuasa mana di? Pemilik apa raja? Ya. Tapi ada yang bantah. Raja nggak bisa merampas punya saya. Kalau dia ngambil punya saya, dolim. Ini buku saya, Tuan Raja, bawa sini. Dia tidak bisa menguasai kepemilikan saya. Sehingga ketika memperbincangan atau membicarakan tentang mana yang lebih baik, yang lebih utama, ya, lebih utama antara maliki yaumiddin apa maliki yaumiddin, itu sampai segitunya para ulama memperbincangkan. Karena ini boleh dibaca dua, boleh dibaca maliki yaumiddin, boleh dibaca maliki yaumiddin. Hanya qiraah kita yang bersumber dari Asim itu dengan apa? Maliki. Beda dengan surah An-Nas nanti yang di belakang. Malikin Nas. Tidak dibaca Malikin Nas. Perbincangannya sampai tadi. Lebih baik mana? Lebih utama mana? Maliki apa Maliki? Nah, kenapa? Nah, hurufnya tambah satu. Tapi di sini bantah. Kalau bisa singkat, kenapa harus diperpanjang? Itu. Ulama sampai segitunya, Pak. Jangan cari-cari masalah, kurang lebih gitulah. Nah, terus tadi dari aspek arti. Lebih kuasa mana? Raja dengan pemilik. Nah, yang membaca dengan panjang, lebih utama pemilik. Tapi pemilik bisa mempertahankan diri. Loh, wong ini punya saya kok. Gitu. Nah, itulah. Kalau memiliki, menguasai. Belum tentu memiliki. Nah, itulah. Perbincangannya sampai sebegitu dalamnya, ya. Jadi tadi sini kalau ini maliku kulli syai'in wa khaliquhu. Dia yang memiliki, bukan yang merajai, ya. Yang memiliki segala sesuatu dan dia yang menciptakannya. Fa kaifa yakunu lahu, ini logikanya selanjutnya. Maka bagaimana bagi Allah min khalqihi, dari ciptaannya, dari makhluknya, nazirun yusamihi, yaitu bandingan yang menyamainya. Jadi bahasa Arab itu sebetulnya sama dengan sama. Nah, itu menyamai, yusamihi, kan itu yang menyamainya. Ada. Nah, au qaribun yudanihi, yudani atau yang dekat, yang mendekatinya. Tidak ada. Ta'ala, maha tinggi Allah. Wa taqaddasa, dan maha suci. Wa tanazzaha, dan bersih dari segala sesuatu yang membuat Allah menjadi rendah, ya, menjadi cacat tercela. Nah, kemudian ditafsirkan dengan
ayat yang lain yang agak panjang dalam surah Maryam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat mulai dari 88 sampai berapa nih? 95 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu takhadar rahman walada. Mereka menyatakan Allah punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian membawa sesuatu yang sangat mungkar. Ini jadi bahasa Jawa, edan katanya, kata guru saya. Idda yang sangat mungkar, jadi kata edan. Ya itu nih. Wallahu alam ya. Nah, idda tadi kan, ya tadi yang sangat mungkar. Nah, ucapan itu membuat takadus samawatu, hampir saja langit seluruhnya yatafattarna, pecah, minhu, minnya min li ta'lil, karena ucapan tadi. Watan syakku, dan terbelah al-ardu, bumi. Masya Allah. Watakhiru al-jibal, watakhirul jibalu hadda, dan runtuh gunung, hadda dengan lebur, jadi hancur lebur gunung. Apa yang menyebabkan? Anda'au lirrahmani walada, karena mereka menganggap, da'au, menuduh dan seterusnya, bahwa Allah yang maha pengasih itu punya anak. Inilah makanya biasanya yang mana? Bisa majazi, bisa hakiki. Ya itu. Nah, makanya setiap kali bulan Desember itu banyak bencana. Itu yang hakikinya. Ditanya aja itu. Bencana-bencana besar itu terjadi pada bulan Desember. Pokoknya itulah Desember. Natal itu tadi, itu yang hakiki. Ya, nah, yang majazi, ya betapa bahayanya ucapan tadi, yang dia dapat memecah langit, dapat membelah bumi, dan dapat meruntuhkan gunung. Ucapan yang menyatakan lirrahmani walada. Kenapa tidak lirrahimi walada? Kan sama sebetulnya. Kira-kira apa? Nah, pertama Rahman di dunia, yang kedua Rahman itu karena mereka yang kafir itu dikasihi oleh Allah. Kalau Rahim kan hanya orang-orang Islam, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, semuanya mendapatkan kasih sayang dari Allah, dari Rahman tadi. Netanyahu tetap dapat kasih sayang Allah. Buktinya apa? Masih hidup, ya, itu. Trump juga begitu. Ya. Walaupun udah kezalimannya kayak apalah, ya sampai saya gambarkan barbar itu. Ya itu. Dan itu disetujui oleh para pembaca Timur Tengah. Ini penggambaran Anda tentang dua orang ini barbar, ini sudah sesuai. Ya itu. Karena tidak ada lagi, itu komentar mereka terhadap tulisan saya. Itu nggak ada lagi. Itu di situ saya uraikan takrif barbar itu apa. Ya. Nah itulah para hewan semuanya. Tadi kalau tadi hakiki yang setiap
Desember itu terjadi bencana yang majazi atau isti'arah, itu ucapan sangat dahsyat. Dosa orang yang menganggap Allah sebagai punya anak. Jadi maka apa yang harus dilakukan? Selanjutnya Allah membantah. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada. Tidak pantas, tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih untuk menjadikan atau mempunyai anak. Karena apa? Nah, selanjutnya, in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Hampir tadi ayat berapa nih? Ayat 93 ya. Tidak ada seorang pun yang ada di langit ini melainkan datang kepada Allah sebagai seorang hamba. Semuanya, lah ini tadi rahasia lagi nama Rahman. Kalau Allah punya anak, kalau Allah punya pasangan, mesti akan terjadi perbedaan. Kira-kira perbedaannya di mana? Karena anaknya kan gitu, logis, mendapatkan kasih sayang lebih. Nah, padahal semuanya ini hamba Allah yang pantas untuk diperlakukan sama. Allah tidak dolim. Nah, jadi itu tadi para hewan. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Laqad ahsahum wa addahum adda. Dan Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan perhitungan yang teliti. Ada yang membedakan antara adda dan ahsa. Kalau ada itu hitung materi. 1, 2, 3, 4. Maka kalau ada mungkin bisa. Tapi kalau ahsa yang ngitung non materi itu yang tidak bisa. Maka biasanya sensus bahasa Arabnya ihsa. Karena tidak pas. Mesti ada kelebihannya. Nah, kalau adat itu bisa pas. Maka dalam bahasa Arab kalau babnya bab adat, tidak ada bab ihsa, enggak ada. Ketika kita bicara soal bilangan dalam bahasa Arab, wahid, isnain, dari wahid menjadi awal, isnain menjadi tsani, kemudian 4 robi, arba'ah menjadi robi, kemudian khomsah menjadi khomis. Nah, yang beda ini sitah menjadi sadis. Loh, dari mana? Nah, itu. Jadi Allah tadi telah menghitungnya dengan pasti. Wa ahsahum, maka addahum. Nah, ini rahasia Quran memang Masya Allah ya. Allah tidak mengulanginya, membuat masdarnya tidak pada kata ahso, tapi pada adda. Bukan gini, laqad ahsahum wa addahum ihsa'a. Tetapi adda, laqad ahsahum wa addahum adda. Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan teliti. Ini berapa Pak Anugrah? Bisa kan? Apa ini memang hanya satu? Ini namanya ada. Kalau ihsa, Bapak buka ini ya, berapa tuh? Isinya apa aja? Wush. Lah itu. Pak Kosmi,
biasanya sesuatu yang tipis itu mudah sobek. Tapi kulit Pak Kosmi tipis, tidak bisa sobek-sobek. Kecuali kalau nah itu sudah masuk darah kata ahso, tidak bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Itulah kekurangan bahasa Indonesia. Diartikannya sama. Jika kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak bisa menghitungnya. Nah, padahal antara ahsod dengan ada beda. Ini baru satu ini, Pak. Belum yang lain. Saya pernah diajak Allahyarham masuk museum katanya terbaik di dunia di Singapura. Cuman mau menampilkan jari palsu yang bisa begini-begini. Itu dianggap hebat. Padahal jari kita ini begini-begini tiap hari. Nah itu biasa yang jadi andalan di sini. Itu jari begini. Memang betul persis jari itu. Dari bentuknya, dari warnanya itu. Nah, kita dapat itulah aso, nggak bisa, ya. Nah, jadi wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Ini ancaman ini sebetulnya. Setiap mereka akan datang pada hari kiamat sendiri-sendiri. Tidak ada pendampingnya ketika keluar dari kubur. Ya bayangan kan gitu. Karena model Abu Lahab kemarin itu banyak pengiringnya, ngiringkan itu. Atau kalau pejabat banyak mengiring. Bahkan tapi sekarang mulai pada sadar. Beredar itu nggak diperhatikan lagi. Kemarin viral itu. Kan tua suruh minggir. Emang yang perlu cuman kamu aja? Itu. Sekarang banyak yang malah ada stiker, kamu bayar pajak, mengapa nyuruh minggir saya gitu. Nah, itu bayangan mereka akan ada seperti itu. Oh, tidak ada. Di hari kiamat semuanya datang keadaan sendiri-sendiri. Coba bayangkan, ini ringkasannya, ini tafsir ini. Yang kalau aslinya lebih luas lagi, cuman menafsirkan tadi lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu panjangnya. Masih ada tambah lagi. Wa qala ta'ala wa qalu takhadar rahmanu walada subhanah bal ibadum mukramun. Jadi mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak, Maha Suci. Bahkan mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan dibanding dengan makhluk yang lain. Kenapa sampai menganggap yang memuliakan dianggap dengan tuduhan yang tidak baik? La yasbiqunahu bil qauli, mereka tidak bisa mendahului Allah dengan ucapannya. Maksudnya para malaikat. Wahum bi amrihi, dan mereka dengan perintah Allah ya'malun, mereka itu mengerjakan. Jadi malaikat beda dengan manusia. Malaikat itu selalu mereka itu melaksanakan perintah Allah. Karena ibadah mereka itu ibadah taskhiri. Jadi ibadah ada dua macam. Satu takhyiri, kemarin dah kan. Yang kedua taskhiri. Ingat? Oh belum ya? Ya. Oh di tempat lain sampai orang mengucapkannya kesulitan. Ibadah taskhiri itu ibadah yang enggak ada pilihan. Kalau takhyiri ada pilihan.
Yang bisa memilih hanya manusia. Makhluk yang lain termasuk malaikat nggak bisa. Itu namanya taskhiri. Kita bangun pagi tadi, pilihan. Mau sholat di masjid bisa. Mau tidak sholat bisa. Itu namanya takhiri. Habis sholat mau taklim bisa. Mau pulang silakan. Nggak ada yang ngelarang. Nggak ada kalau pulang terus mati, nggak ada. Itu. Tapi kalau makhluk yang lain itu taskhiri, tunduk patuh. Matahari itu nggak pernah bosan. Terbit dari sebelah barat, timur, terbenam di sebelah barat, tiap saat gitu. Nggak ada gini, ya Allah bosan saya lah, masa sejak dulu. Nah itu. Apalagi yang saya sinari banyak maksiat, kalau boleh saya berhenti aja lah. Oh kiamat tuh. Maka satu dialog Rasul dengan para sahabat. Kamu tahu nggak ketika matahari, kata Rasul, matahari itu terbenam, apa yang dia lakukan? Itu lapor tuh pada Allah. Ya Allah, apa besok saya harus terbit lagi? Oh iya, itu. Tuh. Kalau enggak, kiamat. Lah, itulah namanya apa tadi? Taskhiri. Nah, teori daya tarik bumi, gaya tarik bumi. Newton katanya. Kalau ini benda saya lemparkan ke atas, mesti kan jatuh lagi kan? Nggak ada dia, saya nggak mau lah, saya mau terus, nggak bisa. Nah itu nggak ada pilihan deh. Yang ada pilihan manusia. Malaikat pun begitu. Dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wahum bi amrihi ya'malun. Manusia aja yang kadang-kadang merengkel, jengkel. Ya itu ini. Sudah diberikan nikmat yang begitu banyak, lebih besar dari makhluk yang lain. Tapi ada yang tidak ibadah. Nah, ngeyel. Loh, ya itu. Nah, ada orang tadi sering bilang, hidup ini pilihan. Tapi bagi manusia, binatang nggak ada pilihan, nggak ada. Nah, besok udah direncanakan sembelih. Nah, nggak bisa dia. Jangan saya dong, ganti dia. Oh, nggak bisa. Nah, kalau apa? Ah ya, semuanya tasbih betul. Ya, Nah, itulah yang tadi namanya. Tidak ulang lagi. Apa namanya? Taskhiri. Kalau widya apa? Nah, kan kamu punya pilihan kan? Seandainya kamu nggak ikut taklim bisa nggak? Nah, seandainya matahari nggak terbit bisa nggak? Nggak bisa. Nah, terus. Wa qala ta'ala wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba. Dia menjadikan antara Allah dan antara jin ada nasab. Ini kebangetan banget. Ya. Dan menganggap jin itu anaknya Allah. Lah itu. Jadi ada keturunan itu. Nah, keturunannya Allah ya jin. Ingat ya, walaqad alimatil jinnatu an innahum lamuhdharun. Nah, ingat, sungguh telah tahu kalau jin itu bahkan didatangkan. Nanti akan ditanya, emang kamu anaknya Tuhan? Nah, kalau sudah begitu, kayak apa tuh? Subhanallah amma yasifun. Nah, hadis-hadis yang ini lebih menjelaskan lagi. Wa fi sahihil Bukhari, la ahada asbaru ala adan sami'ahu minallah. Tidak ada yang lebih sabar terhadap gangguan, terhadap apa lagi? Gangguan terus yang pas. Apa Pak Taufik enaknya? Adzan di sini. Celaan boleh, ya itu ini. Tuduhan juga boleh, ya itu ini. Dibanding Allah yang dia dengar. Tidak ada orang yang tahan diejek
melebihi tahannya Allah. Dengar ejekan, tanda kutip, Allah tenang aja. Nah kita kadang-kadang kuping tipis, begitu dengar ejekan separuh, balasnya 20. Nah Allah gambarkan, yaj'alunahu lahu waladan. Mereka menjadikan bagi Allah anak. Tetapi, nah wawunya tidak lagi. Wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim. Coba bayangkan. Waduh. Allah tetap memberi rizki pada mereka yang apa tadi? Yang mengejek, yang mencela. Apa? Enggak stop. Coba Pak Nur Hamid. Udah. Tak samakan misalnya dengan kucing, mohon maaf. Wah langsung marah itu. Nah, udah. Balas juga. Itu Allah enggak. Tadi istilah tadi, ungkapan tadi. La ahada asbaru ala ada sami'ahu minallah. Tidak ada. Ini betapa. Maka Allah punya sifat sobur. Kalau salah satu dari Asmaul Husna kan. Tidak hanya sobir, tapi sobur. Sangat sabar. Termasuk tadi. Dicela, dihina, diejek. Enggak ada reaksi. Malah tetap Allah membalasnya dengan positif. Nah, diberi rizki dan maafkan. Warwa al-Bukhari. Ini tadi memaafkan mereka. Warwa al-Bukhari an Nabi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah azza wa jalla. Ini hadis qudsi. Kadzdzabani ibnu Adam. Walam yakun lahu dzalika. Telah membuat kedustaan anak Adam ya terhadap saya. Padahal sebetulnya dia enggak pantas membuat semacam itu. Walam yakul lahu dzalik. Enggak pantas. Lawang rizki ditanggung apa lah kok membuat menuduh-nuduh saya macam-macam. Wasyamatani walam yakun lahu dzalik. Dan dia telah mencela aku, menjelek-jelekkan aku. Tidak pantas betulnya dia. Ini bahasa halus sekali. Amma takdzibu ilayya. Adapun kedustaannya terhadap saya, faqalu la yu'idani kama badani. Ini. Bahwasanya bahasanya iya Allah tidak akan mengembalikan saya. Saya siapa? Yang ngomong tadi manusia. Sebagaimana dia memulai aku, menjadikan aku permulaan. Nah, itu dia buat dusta. Padahal saya akan mengembalikan mereka. Itu. Kalau tidak ada pengembalian, aduh, payah sudah. Kemudian Allah melanjutkan, walaisa awalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi. Dan tidaklah permulaan penciptaan itu lebih mudah daripada mengembalikan. Jadi lebih mudah mengembalikan. Logikanya dia akan ngerti, saya bisa mencipta. Harusnya gimana Nal? Harusnya apa? Dia percaya kalau saya bisa mengembalikan. Babang nyipta aja bisa kok. Loh. Kalau enggak ada i'adah, kalau tidak ada pengembalian, hancur keadilan Allah. Nah, banyak kezaliman yang belum terbalas. Penjaliman yang belum terbongkar. Itu. Misalnya ini bukan contoh aja. Ijazah palsu. Apakah palsu benar apa tidak? Loh. Di pengadilan dunia bisa macam-macam. Orang masih penasaran. Apakah ijazahnya Pak Jokowi itu palsu atau enggak? Loh itu maksudnya gitu. Ini contoh realita aja. Nah, nanti diputuskan pengadilan asli. Loh.
Tapi yang ini punya bukti si Royden palsu. Pengadilan itu asli. Nah ini karena sudah diputuskan pengadilan ya harus menyatakan ya asli gitu. Kan belum tahu hakikatnya. Kapan tahunya nanti di hari kiamat. Nah, jadi hari itu menunjukkan keadilan. Maka nanti dalam hadis yang panjang ya, setelah disuruh saling balas membalas, baru nanti selesai. Termasuk binatang yang ditanduk oleh lawannya mati. Kan dia belum sempat membalas. Nanti itu dari kiamat. Tuh, bangkitkan. Ya Allah, dulu pernah nanduk saya itu. Ya udah tanduk. Mati udah akhirnya. Setelah saling menanduk, kuntu turoba. Jadilah tanah. Nah, yang tidak manusia. Akan ada yang namanya muflis itu. Yang orang bangkrut. Amal baiknya pada Allah banyak. Sementara kesalahannya pada manusia juga lebih banyak. Nah itu udah. Akhirnya dulunya banyak pahalanya, tetapi kejahatan belum habis. Manusia yang dijahati masih tetap datang. Kamu punya dosa, punya ya Allah. Sini tak ambil, kasih orang tadi. Jumplang akhirnya. Itulah namanya muflis. Nah itulah manfaat iadah. Nah kalau tidak ada iadah, aduh kayak apa dunia ini. Nah. Wa amma syatmuhu iyaya. Adapun pisuhannya itu kalau bahasa Jawanya kayak enak, misui itu loh. Nah, mencela tadi ya. Tapi itu kan misui lebih ini lagi. Nah. Kepada saya qaulu ta'ala ittakhadallahu walada. Allah punya anak. Wa anal ahad as-somad. Saya ini ahad dan somad. Lam yalid wa lam yulad. Saya ini lam alid, saya tidak beranak. Walam ulad, dan saya tidak diperanakan. Coba zat Allah yang begitu tinggi masih melayani yang semacam tadi. Sebetulnya adalah biarin aja lah. Ngapain? Gue dengar. Tapi kasih sayang Allah. Agar kejahatan orang ini tidak ditiru oleh yang lain. Jadi, nih. Saya ini tidak beranak dan saya juga tidak beranakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada. Walam yakulli kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang bisa menyamai saya. Lah kok saya dituduh punya anak. Loh, saya tidak mampu mengembalikan manusia. Di mana logikanya? Ulah gitu. Untung Allah apa tadi itu? Sabar, ya itu ini. Terus yang kedua, dimaafkan. Itu. Akhiru tafsiri suratil Ikhlas walil hamdu wal minna. Selesai sudah tafsir surah Al-Ikhlas. Kita nanti nah betul itu biar makin diperdalami makin kita memahami dosa yang lain bisa diampuni, tapi udah syirik yang tadi menyekutukan dan nuduh Allah macam-macam enggak ada lagi. Nah, dengan dari saat ini kita makin memahami kenapa dosa syirik tidak diampuni oleh Allah. Wallahu alam bisawab. Ya apalagi loh, masih salah ucapannya. Taskhiri, tulis bukan taksiri, bukan. Kalau taksiri rugi. Ya. Ya itu jawabannya panjang, soal takdir nggak selesai. Nah maka akhirnya Rasul memberi kesimpulan, beramalah kullun muyassarun lima khuliq. Jangan mikir takdir apa sudah masuk surga atau enggak. Itu karena memang panjang jadi, dan
pembahasan semacam ini tidak pernah terjadi di kalangan para sahabat. Pokoknya itu gitu terima aja lah. Ini dibahas secara mendetail setelah ada pengaruh filsafat Yunani. Nah, apa manusia ini punya kekuatan atau enggak? Maka muncul ada Jabariyah, Qadiriyah dan sebagainya. Maka udahlah, yang penting kita apa? Beramal. Loh kan gitu. Ya itu. Soalnya kalau kita itu termasuk ranah kekuasaan Allah. Mau Allah akan memasukkan kita ke surga atau ke neraka. Yang penting kita amal. Loh, itu. Gitu ya dia jawaban saya. Jangan diperpanjang loh. Ya memang hadisnya begitu udah. Kullun muyassarun lima khuliq. Nah, udah laksanakan yang mudah, udah gitu. Itu ya. Demikian. Beramal maksimal aja nggak bisa masuk surga, apalagi tadi amal udah ada takdir lah gitu. Ya nggak bisa. Tapi juga kan kemarin pertanyaan yang agak nyelan juga. Orang tidak bisa masuk surga dengan amalnya. Tiba-tiba nyelonong, termasuk kamu Rasulullah gitu. Termasuk saya. Ya itu ini. Coba lihat amal Rasulullah sudah begitu maksimal, nggak bisa. Maka jangan tadi hanya sudah takdir saya masuk surga, nggak usah saya beramal. Bahkan kan ujungnya kalau sudah ditentukan masuk surga dan seterusnya, walaupun amalnya buruk ya nanti pindah gitu. Itu jangan. Udah kita beramal aja ya itu. Demikian para ikhwan, kita akhiri dengan Sayyidul Istighfar, doa pagi sore dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastab. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alaik wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadur mas'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ketika beliau menafsirkan Muawwidhatayn akan mengungkapkan sesuatu yang sangat mengejutkan. Ya itu. Apa? Nanti habis duhur ya. Itu. Dan dibuka oleh beliau, kaget kita. Loh, ternyata begini. Nah, gitu. Ya itu. Yang kita mungkin jarang memikirkan. Maka baca dulu boleh. Ya itu ini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Kenapa? Oh, Jumatan. Oh ya, berarti udah dipikir nanti ketemu subuh lagi lah ya. Lupa ya, betul lupa saking ngasihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.